Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyahu wa rasulahu ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di ruang kelas B ini masih dalam rangka penyambutan penerimaan santri dan santriwati baru Ma'had Syekh Shalih Al Fauzan dengan pembahasan yang kemarin yaitu adab dalam menuntut ilmu ya. Kemarin adab dalam menuntut ilmu. Pada hari ini insya Allah kita lanjutkan masih mengenai tentang keutamaan ilmu, kemudian tentang adab-adab seorang yang berilmu ya, seseorang yang berilmu. Di antaranya ya, tidak semuanya kita sebutkan. Karena kalau kita sebutkan semuanya harus bahas kitab. Salah satunya kitab Tazkiratus Sami kemarin yang sudah kita khatamkan bersama ya. Silahkan dimurojaah lagi yang punya kitab Tazkiratus Sami. Ya, ada kitabnya. Di situ sudah bahas mengenai tentang adab ilmu, keutamaan ilmu gitu ya, keutamaan alim, ulama yang memiliki ilmu. Ya. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam selalu senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, kemudian kepada umat-umat beliau yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Pertama kita akan bahas yaitu tentang keutamaan ilmu ya. Tentang keutamaan ilmu. Kita ambil keutamaan ilmu di sini dari ayat Al-Qur'an. Dari ayat Al-Qur'an ya, di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Catat, walaupun tidak bisa nulis Arabnya, tulis ayatnya nanti di dalam asrama, di masjid. Nah, buka Al-Qur'annya. Di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. 11. Al-Mujadilah Mujadilah ayat 11. Ayat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, beberapa derajat. Nah, itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu itu akan Allah angkat derajatnya. Ibnu Abbas berkata, al-ulama'u fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajat. Ma bainad darajataini mi'atu amin. Dan para ulama, para ahli ilmu itu berada di atas orang-orang mukmin. Berada di atas orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Ya. Para ulama berada di atas orang-orang mukmin itu dengan 700 derajat. Jarak di antara dua derajat adalah 100 tahun. Para ulama berada di atas orang-orang mukmin, yaitu para ulama itu ahli ilmu. Ya.
berada di atas orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Bedanya orang mukmin tok, tapi bukan yang tingkat ulamanya gitu. Ya kan, karena ada pasti tingkat ulama yang ahli ilmu. Ya, para ulama berada di atas orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Ya, 700 derajat. Apa derajat? Naik derajat ke? Tingkat. Kalau enggak tahu derajat nih, kita nih tingkat berapa nih? Tingkat 1 di bawah kan? Nah, tingkat 2 nih. Tingkat 3. Itu derajat. Bahasanya jarak. Nah, jarak antara tingkat 1 dan tingkat 2 itu kata Ibnu Abbas, ya, yaitu di antara 2 derajat adalah 100 tahun. Nah, gitu. Itu umpama. Bayangkan 100 tahun antara, berarti tinggi, sangat tinggi derajatnya gitu, Pak. Jadi kalau mau lebih tinggi yaitu harus berilmu. Harus banyak ilmunya, bukan hanya dalam artian mengamalkan rukun Islam, rukun iman tok saja. Ya kan? Ya enggak apa-apalah, yang penting apa? Yang penting menjalankan rukun Islam, rukun iman dah gitu. Asal masuk surga alhamdulillah. Yaitu alhamdulillah memang, tapi ada yang lebih utama begitu. Dan ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dalam ilmu, ya. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 18. Allah berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 18. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 18. Ya, Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Sebagai yang menegakkan keadilan. Sebagai yang menegakkan keadilan dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Allah bersaksi menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sebagai yang menegakkan keadilan dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Juga bersaksi demikian. Quran surah Ali Imran ayat 18.
Nah, di ayat ini Allah memulai dengan dirinya, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, kecuali hanya Dia. Kemudian sebagai yang menegakkan ilmu, sebagai yang menegakkan keadilan, yaitu Allah Maha Adil. Dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu, dan para malaikat Allah juga bersaksi, dan orang-orang yang berilmu juga Allah bersaksi. Ini menunjukkan apa? Kedudukan yang tinggi, keutamaan yang tinggi bagi seorang penuntut ilmu atau ahli ilmu, ya, orang yang memiliki ilmu agama. Jadi banyak, intinya kita ambil beberapa perkataan ini saja, ataupun dari Al-Quran ada 2 ayat ini dan perkataan Ibnu Abbas itu sudah mencukupkan kita, ya, untuk bahwasanya seorang penuntut ilmu itu besar keutamaannya, ahli ilmu itu besar keutamaannya. Nah, begitu juga besar pula juga cobaannya. Nah, maka ya kita ini besar juga dapat keutamaan, besar juga cobaannya. Begitu juga tuh kalau bisnis juga gitu. Bisnis semakin besar antum untung, semakin besar juga kerugian yang akan ditanggung kalau rugi. Nah, tapi kalau untung terus ya bukan bisnis namanya, korupsi. Ya. Korupsi untung semua tuh. Paling kena tangkap sekian tahun, oh masih untung kata dia. Kebanyak. Ya kan? Nah, maka jangan sampai kayak gitu. Ya. Begitu juga semakin tinggi derajat antum, semakin tinggi derajat kita, semakin berat cobaannya. Semakin berat ujiannya, semakin berat cobaannya. Dan seberat-beratnya cobaan yaitu yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Aduh, berat benar dah ngapal nih gitu kan. Ustaz, berat benar ngapal, tak apal-apal kita nih. Nah, itu kan berat tuh. Udah tengah malam ngapal, taunya tak apal-apal. Akan berat tuh rasanya. Maka itu merupakan ujian buat antum untuk sungguh-sungguh tak belajar nih atau main-main. Nah, jadi bakal ada tuh nanti susah ngapal. Ya, Fahri, apalagi Fatur, Harun dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, ya, tentang adab ahli ilmu. Tentang adab ahli ilmu terhadap dirinya sendiri. Tentang adab ahli ilmu terhadap dirinya, yaitu dirinya sendiri. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang ahli ilmu yang memiliki ilmu? Di antaranya yang pertama itu merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Allah. Merasa ketenangan. Ya, merasa diawasi Allah, merasa ketenangan dan merasa kewibawaan. Merasa diawasi Allah, merasakan ketenangan dan merasakan kewibawaan. Ya. Apa tuh maksudnya merasa diawasi oleh Allah? Yaitu senantiasa merasa diawasi Allah dalam keadaan tertutup.
Apa tadi? Senantiasa merasa diawasi Allah Ta'ala dalam keadaan tertutup dan terbuka. Maksudnya apa tertutup dan terbuka? Ini tertutup, Ustaz, ini terbuka. Maksudnya itu dalam keadaan sembunyi, sendiri, atau rame-rame. Ya, baik kita lagi sendirian gitu kan, atau lagi rame-rame. Kadang seseorang itu berbuat maksiat ataupun berbuat hal-hal yang tidak baik, itu kebanyakan tatkala sendirian. Tapi banyak juga yang melakukan hal tersebut di keramaian. Di keramaian. Contohnya apa? Boti, misalkan gitu. Ya kan? Itu dia pede-pede aja. Ya kan? Pede-pede aja tuh. Padahal dia sedang menyelisihi, menyimpang. Ya kan? Slow-slow aja dia tuh. Ada bahkan yang bikin konten tentang itu. Nah, itu tuh. Ya kan? Nah, nggak boleh kayak gitu. Menyelisihi, dah tahu dia laki-laki, ya kan? Tapi lihat apa ditampakkan, dibikin konten lagi, dibikin konten, bahkan menormalisasi. Nah, menormalisasi itu artinya biasa dah kayak gini. Nah, itu artinya kalau antum tidak tahu arti kata-kata menormalisasi, apa sih normalisasi itu? Apa namanya? Tadi biasa dah bah kayak gini, normal dah normal, gitu. Padahal itu tidak normal. Ya, padahal itu tidak normal. Nah, apalagi kalau kita nih sebagai seorang yang memiliki ilmu, sudah tahu hukumnya, sudah tahu ini gimana boleh enggaknya, maka kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan tertutup dan terbuka. Kemudian selalu merasa takut kepada Allah. Selalu merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitas. Selalu merasa takut kepada Allah. Ya, selalu merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitas. Selalu merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitas. Apa tadi? Merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitas aktif, ya, segala aktivitas ya. Baik itu yang aktif ataupun pasif. Maksudnya aktif itu aktivitas-aktivitas di luar rumah, dan pasif itu aktivitas yang ada di dalam rumah. Entah main gadget, main HP, lihat story, lihat reel, ya, dan segala macamnya. Ya, itu harus ada apa?
merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitas. Terus apa lagi? Merasa takut dalam aktivitas, kemudian merasa takut di dalam perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Ya, apa tadi? Selalu merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitas, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Kenapa? Kenapa? Karena seorang yang berilmu seseorang yang berilmu tadi karena seorang yang berilmu yang dikaruniakan karena seseorang yang berilmu dikaruniakan ilmu padanya, karena seseorang yang memiliki ilmu tadi apa? Dikaruniakan ilmu kepadanya, dipercaya berdasarkan ilmu-ilmu yang ada pada dirinya. Dipercaya berdasarkan ilmu-ilmu yang ada pada dirinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Anfal ayat 27. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Janganlah kalian mengkhianati jangan dimatikan. Taruh. Ngapu mau ngajin teleponan nih. Silakan. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Ini nih juga. La takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Jadi ilmu itu amanah ya. Amanah untuk disampaikan.
Kemudian berikutnya yang kedua yaitu menjaga ilmu. Seorang yang berilmu, yang alim, yang ahli ilmu, itu yang kedua adalah tadi kan merasa diawasi Allah, ketenangan dan kewibawaan. Kemudian yang kedua adalah menjaga ilmu. Ya, yang kedua hendaknya melindungi ilmu sebagaimana menjaga ilmu ya. Hendaknya seseorang yang mempunyai ilmu itu untuk melindungi ilmu. Hendaknya seseorang yang memiliki ilmu itu dia melindungi ilmu. Hendaklah seseorang yang memiliki ilmu itu melindungi ilmu dan berkhidmat kepada ilmu. Ya, dan berkhidmat. Apa ya berkhidmat ya? Melayani. Melayani. Patuh. Taat. Dan berkhidmat kepada ilmu dengan apa yang Allah jadikan untuknya. Hendaklah seseorang yang berilmu itu melindungi ilmu dan berkhidmat kepada ilmu dengan apa yang Allah jadikan untuknya berupa kemuliaan dan kehormatan. Berupa kemuliaan dan kehormatan. Ini
Fahri enggak nyatat ke Fahri? Wah, malas nyatat nampaknya nih. Apa kemarin? Ikatlah ilmu dengan menulis. Kemarin kan dah diajarkan dah. Hah? Berupa kemuliaan dan kehormatan. Terus tidak merendahkan ilmu. Tidak merendahkan ilmu. Tidak merendahkan ilmu dengan berulang-ulang. Tidak merendahkan ilmu dengan berulang-ulang membawa ilmu kepada yang bukan ahlinya. Tidak merendahkan ilmu dengan berulang-ulang untuk membawanya kepada yang bukan ahlinya. Tidak merendahkan ilmu dengan berulang-ulang membawa ilmu kepada yang bukan ahlinya dari kalangan pencinta dunia. Dari kalangan penghamba dunia atau para pencinta dunia. Tanpa alasan darurat. Tanpa alasan darurat. Tidak merendahkan ilmu dengan terus mengulang-ulang membawa ilmu kepada yang bukan ahlinya dari kalangan para pecinta dunia tanpa alasan darurat atau tanpa hajat kebutuhan. Atau tanpa hajat kebutuhan. Sebagaimana perkataan Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, hawanun bil ilmi ayyahmilahu al-alimu ila baitil muta'allimi. Merendahkan ilmu adalah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah murid. Merendahkan ilmu adalah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah murid. Hawanun bil ilmi ayyahmilahu al-alimu ila baitil muta'allimi. Merendahkan ilmu adalah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah murid.
Merendahkan ilmu adalah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah murid. Nah, ini bentuk apa? Adab dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu itu apa? Ya harusnya seorang murid yang datang kepada gurunya, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di pertemuan pada pagi hari ini. Udah jam 11. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ada pertanyaan dipersilakan. Barakallahu fikum.